Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat peternak, kembali lagi bersama Peternak Pemula 38. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman masih diberi kesehatan dan juga dimudahkan urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, pada video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan 3 kesalahan penyebab telur gagal menetas. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan video ini, alangkah baiknya teman-teman simak dulu video yang sebelumnya agar pembahasan ini lebih jelas dan runut dan mudah dipahami. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan 3 penyebab telur gagal menetas ya. Jadi 3 itu saya jelaskan hanya garis besarnya saja. Nah, di video ini jadi lanjutan dari video tersebut dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai rincian ataupun detailnya dari 3 kesalahan tersebut ya. Nah, jadi simak terus video ini ya sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham dan juga bisa menambah-nambah ilmu pengetahuan dalam dunia penetasan. Baik teman-teman, jadi 3 kesalahan yang sering kita lakukan dalam menetaskan telur itu bisa mengakibatkan telur bisa gagal menetas. Jadi salah satunya yaitu kualitas telur yang buruk. Itu penyumbang terbesar telur bisa gagal menetas. Maka teman-teman perlu diperhatikan dalam menetaskan telur, terutama telur yang akan kita tetaskan. Jadi tidak semua telur itu bisa ditetaskan ya. Jadi ada telur yang bisa ditetaskan, ada telur yang tidak bisa ditetaskan. Nah, untuk telur yang tidak bisa ditetaskan itu adalah telur jenis ayam ras ya, yang telur tersebut diproduksi bukan dari hasil perkawinan. Jadi itu hasil pakan konsentrat ya, petelur, sehingga ayam tetap bisa bertelur walaupun tidak dikawini oleh jantan atau ayam jagonya. Yaitu itu bisa bertelur tapi itu tidak akan fertil. Karena tidak ada fertil, tidak ada embrio di dalamnya, mengakibatkan telur bisa tidak menetas. Nah, itu. Kemudian untuk telur yang bisa ditetaskan ya, itu telur yang selain dari telur ayam ras tadi. Nah, perlu kita perhatikan juga bahwa kualitas telur di sini yang saya maksud adalah kita harus menyeleksi telur itu terlebih dahulu. Jangan asal-asalan dalam menetaskannya. Karena ketika asal-asalan itu bakal banyak sekali resiko yang kita dapatkan. Bisa gagal menetas, dan walaupun menetas itu kualitas si DOC itu buruk ya. Gampang sakit, bahkan bisa mengalami kematian. Itu seperti itu. Nah, lalu bagaimanakah ciri-ciri telur yang berkualitas? Nah, ini versi saya ya. Jadi telur kualitas di sini adalah versi dari Peternak Pemula 38. Nah, jadi ciri-ciri telur yang berkualitas itu yang pertama dari segi masa penyimpanan. Jadi usahakan ketika kita ingin menetaskan telur ya, telur ayam, telur bebek, telur mentok, telur burung, itu usahakan masa penyimpanan tidak terlalu lama ya. Jadi maksimal setelah kita mengambil telur dari ayam yang baru bertelur. Jadi ayam pamannya pagi bertelur ya, kita ambil. Nah, usahakan telur yang kita tetaskan itu masa penyimpanannya jangan lebih dari 10 hari. Usahakan yang fresh. Fresh di sini adalah masih baru keluar dari indukan yang sedang bertelur ya. Jadi maksimal daya simpannya itu sekitaran yang bagus itu 10 hari ya, menurut versi Peternak Pemula. Jadi 10 hari telur itu sudah harus ditetaskan. Jadi sekarang umpamanya hari pertama ayam bertelur nih ada 3 ekor, kita kumpulkan 3. Berarti ketika 10 hari 30 telur ya, 30 butir. Nanti 30 butir itu maksimal baru kita masukkan ke mesin tetas. Ya, itu seperti itu. Jadi kenapa masa simpan itu jangan lebih dari 10 hari? Karena ketika telur sudah disimpan lama dari 10 hari itu daya tetas rendah
kadar karbon dioksida atau CO2 dan airnya akan meningkat ya, sehingga isi sel telur semakin encer dan daya tetas akan menurun. Alasannya kenapa telur harus disimpan jangan lebih dari 10 hari. Cobalah kita simpan telur berbulan-bulan, itu kan semakin lama si kuning telur dan putihnya itu akan menyatu, akan encer. Nah, itu daya tetas akan semakin rendah. Kemudian yang kedua, dari berat ataupun bobot telur itu sendiri. Jadi telur yang bagus itu, yang kualitasnya tinggi, itu usahakan minimal berat dari telur itu 40 gram. Ya minimal ya, maksimalnya sampai 50 atau 55 itu lebih bagus. Dan jika terlalu besar juga itu kurang bagus ya, karena ada telur ayam yang kuning telurnya 2, kembar lah bahasanya. Itu juga tidak bagus ketika ditetaskan, dia akan tidak muat karena kan dalam satu cangkang ada 2 anakan, ada 2 DOC, itu juga tidak bagus. Itu juga biasanya tidak normal walaupun menetas dan itu tidak bagus. Itu seperti itu ya. Jadi usahakan minimal beratnya 40 sampai 55 gram itu yang bagus ya. Jadi semakin bobot itu ideal, itu DOC-nya pun akan bagus. Tapi ketika telur itu di bawah 40 gram, walaupun dia bisa menetas, itu ukurannya kecil-kecil. Tujuan kita menetasin untuk pedaging, itu kan akan lambat pertumbuhannya. Itu seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, usahakan telur yang kita tetaskan itu dalam kondisi tidak kotor ya. Kenapa? Karena ketika telur kotor dimasukkan ke mesin tetas, itu bisa mengakibatkan kegagalan, karena kotoran ayamnya, tai ayamnya yang menempel di kulit telur itu kan mengandung bakteri-bakteri jahat. Nah, bakteri tersebut bisa masuk ke pori-pori telur dan bisa mengganggu proses perkembangan embrio di dalam telur. Maka usahakan ketika ditetaskan itu teman-teman dibersihkan terlebih dahulu. Dan cara pembersihannya sudah saya buatkan videonya, silahkan simak video cara pembersihan telur ya. Ini seperti ini judulnya. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri telur yang berkualitas bagus itu adalah usahakan telur yang kita tetaskan itu rasio indukan dan jantannya itu 1:5 atau 6 lah, itu udah termasuk bagus ya. Jadi 1 ayam jago untuk 5-nya ayam betina. Jadi rasio indukan itu juga sangat penting ya, menentukan fertilitas si telur tersebut. Dan jangan lupa kualitas pakan juga berpengaruh kepada nutrisi si DOC tersebut. Jadi seperti ini, pengalaman saya ketika telur itu dihasilkan dari indukan kurang nutrisi, itu mengakibatkan telur embrionya mati di tengah jalan. Kadang-kadang walaupun menetas, itu kekebalan tubuh akan rentan. Itu diakibatkan dari nutrisi yang kurang pada indukan ayam yang bertelur ya. Jadi usahakan berilah pakan yang bernutrisi tinggi, yang bagus, agar telur daya tetasnya bisa tinggi dan bisa mengurangi kegagalan dalam penetasan telur. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.